Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik sikap positif dalam menghadapi tantangan. Sebuah artikel di internet mengatakan bahwa jika Anda ingin membuat konser yang menakjubkan, maka efek panggung adalah salah satu elemen penting. Jika tidak ada tim koordinasi teknik di belakang panggung, satu demi satu membangun di tiang, menaruh papan kayu, tukang yang harus bekerja siang dan malam untuk membangun semuanya, maka tidak akan ada panggung konser yang indah dan menakjubkan. Di Taiwan, ada seorang koordinator proyek terkenal, namanya Liang Erqiang. Ia adalah sosok inti yang mengawasi setiap proyek konser, punya kemajuan dan stabilitasnya, serta menjadi penenang dalam berbagai keadaan darurat. Dimanapun dia berada, semua masalah bisa diselesaikan. Di bangku kuliah, Liang Erqiang suka mengejar bintang artis. Jadi, dia pergi bekerja di belakang panggung di sebuah konser. Supervisornya saat itu adalah seorang Chinese Amerika yang bisa berkomunikasi lancar dalam bahasa Inggris. Membuat dia terkencam kagum karena dia hanya mendapat nilai 30 dalam tes bahasa Inggrisnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah atasannya justru memintanya untuk berbicara langsung dengan orang-orang asing. Di saat itu, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan tamu-tamu asing itu. Dia gunakan segala cara dari meminta tamu untuk berulang kali pelan-pelan ngomong, menggunakan bahasa tubuh, sampai cari gambar di HP untuk bisa mengkonfirmasikannya. Dalam lingkungan bertekanan tinggi ini, Liang Erqiang tidak menyerah melainkan bersikap positif. Setiap hari setelah pulang kerja, dia akan membaca kamus. Dia juga diam-diam mempelajari grammar dalam surat atasannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Untuk meningkatkan keprofesionalnya, dia pergi ke konser lain untuk mempelajari mekanisme dan metode konstruksi. Mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal kecil besar dalam setiap koordinasi proyek. Melalui kerja keras yang terus-menerus, secara bertahap ia dapat pengetahuan baru. Liang Erqiang menyebutkan dalam sebuah wawancara eksklusif, tidak peduli seberapa besar Anda menyukai pekerjaan itu, selalu ada bagian yang tidak Anda sukai. Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya dapat menghadapinya dan bergerak maju. Akhirnya menjadi profesional dan sikap seriusnya telah membuatnya mendapatkan kepercayaan di mata internasional. Dan dia telah berulang kali ditunjuk untuk bertanggung jawab atas mega proyek konser dengan puluhan ribu penonton. Teman-teman terkasih, apakah ada bagian pekerjaanmu yang tidak kamu sukai? Dalam ceritanya, Liang Erqiang pergi bekerja di belakang panggung sebuah konser karena dia suka mengejar artis bintang. Tanpa diduga, yang menunggunya adalah dia harus bisa berbahasa Inggris dan paling tidak mahir dalam berbahasa Inggris karena Inggris dia sangat tidak bagus. Malah ia berusaha sekuat tenaga menghadapi dan mendorong dirinya untuk maju. Dan inilah mengapa ia berhasil mewujudkan impiannya. Dalam Alkitab, Rasul Paulus pernah berkata, "Saudara-saudara, aku rasa aku belum memperolehnya. Satu-satunya hal yang kulakukan adalah melupakan apa yang ada di belakangku dan memperjuangkan apa yang ada di depanku dan terus maju menuju tujuanku." Di sini kita bisa melihat Paulus memiliki sikap yang sangat positif dalam hidupnya, yaitu terus belajar untuk maju. Ini juga merupakan sikap hidup yang paling penting jika ingin berkembang. Masing-masing dari kita memiliki tujuan dan hadiah yang menanti di depan kita. Namun dalam proses ini, kita perlu melupakan keberhasilan dan kegagalan di belakang kita dan bergerak menuju tujuan tanpa ragu-ragu. Teman-teman terkasih, jangan takut menghadapi tantangan, karena Tuhan telah menaruh potensi yang tidak terbatas dalam diri Anda, agar Anda bisa terus berkembang dan mewujudkan impian Anda. Dan satu-satunya hal yang menghalangi Anda untuk sukses adalah berhenti bergerak maju. Tuhan ingin memberi semangat kepada Anda hari ini.
Mungkin Anda pernah mengalami kegagalan, namun apapun yang terjadi di masa lalu, asalkan Anda mau terus bekerja keras dan melangkah maju, tidak terbebani dengan kesulitan dan kekecewaan dalam hidup, dan menghilangkan suara-suara negatif, Anda akan mampu menggerakkan bakat Anda. Dengan potensi yang sebesar-besarnya, Tuhan juga akan memberikan Anda kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga Anda dapat bersinar di bidang Anda sendiri dan menjadi pemimpin di industri. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13-14. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.